Aceh bang. Orang Aceh. Iya. Bang, saya tanya dulu bang. Gubernur Mm. Aceh Muslim nggak? Iya Muslim, nah bang. Tengku siapa itu namanya? Nggak tahu bang, aku nggak terlalu ini sih. Nggak tahu. Katanya orang Aceh. Dia tersandung masalah korupsi, betul? Iya. Menurun nggak bang angka korupsi di Aceh bang? Semenjak diterapkannya syariat Islam? Nggak ngaruh sih bang. Nggak ngaruh bang. Nggak ngaruh. Karena apa? Syariat-syariat Islam itu cuman mengatur hal-hal yang bersifat fisik saja. Contoh, celana jangan pakai jeans, nanti membangkitkan apa namanya aurat. Isinya cuman aurat-aurat aja bang. Saya perhatikan orang-orang Islam tidak lebih daripada urusan aurat. Oh, saya berhijrah. Hijrah itu artinya pakai hijab. Tercek korupsi. Gubernur Jambi Zumi Zola. Gimana ya? Kalau ya manusia tetap punya sifat manusia gitu. Agama tadi, kalau orang benar-benar mau ngikutin agama tuh mana ya? Bang, Dia harus ada keinginan dari hati dia sendiri, benar-benar iya. dari hati dia sendiri. Tapi yang jadi masalah gini bang ya, Bang Amanah. Hmm. Orang Islam itu mereka melakukan ritual agama, termasuk Anda ini, mohon maaf nih, termasuk Anda melakukan ritual-ritual keagamaan, itu hanya sekedar ritual-ritual saja. Contoh, cuci muka, kumur-kumur, terus begini-begini, begitu-begitu. Cuman itu doang. Habis itu begini. Nggak ada nilai rohaninya, itu tidak ada, Bang. Pak, yang perempuan pakai hijab, tanda orang hijrah. Kan tanda hijrah kan cuma menggunakan tutup kepala. Tetapi Iya. apa yang diajarkan oleh Yesus, Bang? Berbeda, bertolak belakang. Yesus mengajarkan apa? Hal-hal yang rohaniah. Yesus tidak pernah menekankan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Rohania seperti apa tuh bang? Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita harus mengekspresikan hidup kita itu dengan hidup kudus dan benar, bukan dengan begini terus korupsi. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya. Bukan begini-begini. Apa gunanya bang? Begini terus tapi korupsi itu buat apa? Betul sih bang. Abang ngomong, aku kalau aku lihat ya benar. Abang ini kok aku bilang secara fakta ya, logika ya. Abang yang tuh benar-benar kejadian gitu, yang abang lihat, yang abang ngalamin gitu, mungkin abang lihat sendiri apa gimana gitu kan. Kalau masalah kejahatan tuh enggak, aku bilang netral ya. Semua agama tuh buat kejahatan. Memang dunia ini diciptakan tuh memang ada kejahatannya gitu. Makanya ada yang baik gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, ini Jadi konsep. kayak, Oke, di dalam agama Islam memang Allah itu menciptakan iblis. iya. Nah, makanya saya bilang di dalam agama Islam sumber segala kejahatan, kita tahu kan iblis itu kan hal-hal yang jahat, betul nggak? Iya. Nah, siapa yang menjadikan itu, menciptakan itu? Allah. Makanya sebenarnya Allah adalah, ini mohon maaf nih, sumber segala kejahatan itu sendiri. Karena dia yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan iblis. Nah, konsep di dalam Kristen itu tidak seperti itu. Ketika di dalam Kristen, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa? Dan Tuhan melihat bahwa segala yang telah dijadikannya itu adalah baik. Jadi, kejahatan itu bersumber dari pemberontakan kepada Tuhan itu sendiri.
Di dalam agama Kristen itu dikenal dengan istilah malaikat-malaikat yang memberontak. Nah, malaikat-malaikat yang memberontak ini, mereka menghasut manusia untuk ikut dengan mereka melakukan pemberontakan melawan Tuhan. Jadi dalam agama Kristen tidak ada Tuhan menciptakan iblis, menciptakan setan, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang memberontak, membangkang kepada perintah Tuhan. Nah, itulah asal-usul setan. Jadi tidak diciptakan pada mulanya. Tetapi orang diciptakan dalam keadaan baik, tetapi mereka membangkang dan melakukan pemberontakan. Nah, ntar dulu nih Bang. Malaikat baik nih kan, ciptakan nih kan. Tuh. Pada awalnya. Nah, ketika malaikat membangkang, itu kan atas kehendak tuh. Gimana? Iya, kehendak pribadi, kehendak dia, namanya free will. Kehendak bebas. Pribadi. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan robot di dalam iman kami. Kalau dalam agama Islam, sebenarnya Tuhan menciptakan robot. Makanya ada istilah qadar, qada dan qadar. Qadarullah. Makanya orang Islam kenal istilah takdir. Karena menurut agama Islam, sebelum diciptakan segala sesuatu, itu sudah disuratkan. Sudah ditakdirkan. Makanya menurut agama Islam, orang itu misalnya mau minum kah, mau tidur kah, itu udah ditakdirkan, udah tertulis begitu dalam suratan takdirnya. Makanya seseorang itu hanya wayang saja. Nah, ini itu konsep Islam ini apa, menurut Islam? menurut agama Islam seperti itu, Bang. Menurut agama Islam memang seperti itu. Saya akan tunjukkan ya. Kadang-kadang memang banyak Bang orang Islam tidak mengerti itu. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan ya. Iya. Sebentar. Bentar ya Bang, ya sabar ya. Lanjut Bang. Apakah ada konsep takdir dalam agama Islam? Baik. Perhatikan ya. Ini sudah sering kita bahas, Bang. Nah, di dalam Kristen sendiri itu tidak ada istilah seperti itu. Tapi dalam Kristen itu konsepnya itu free will atau kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas. Berarti di Kristen tuh ada sesuatu yang nggak ada berkaitan sama Tuhan gitu. Segala sesuatu di dalam agama Kristen itu terjadi atas izin dia, tetapi bukan berarti dia yang membuat seperti itu. Tuh, bingung gua. Ayo saja lah lanjut, Bang. Oke ya, saya ini kan ya. Ini misalnya mengenai konsep takdir ya. Perhatikan. Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan ya nih. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi semua telah tercatat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir seluruh alam semesta, makhluk alam semesta. Allah sudah catat takdir, yaitu skenario apa yang terjadi, bagaimana kesudahan mereka, semua sudah Allah catat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat apa yang akan terjadi. Catatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-qalam qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai' ila qiyamis sa'ah." Tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kalau orang Islam minum, misalnya ada orang Islam ambil gelas, minum. Ya karena memang udah tuh kayak gitu. Udah ditulis kayak begitu yang terjadi kepada dia. Makanya saya bilang begini. Ketika orang Islam mencuri, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri.
Makanya saya bilang, maka kalau memang demikian, maka mustahil orang tersebut dituntut karena dia mencuri. Misalnya nanti di pengadilan yaumil akhir. Si Fulan, kau harus masuk neraka karena kau korupsi. Loh, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, bukankah Allah yang telah menentukan itu? Tapi maaf nih Bang, itu siapa tadi ngobrol Bang tadi Bang? Itu namanya Ustadz Firanda. Itu Ustadz yang sangat terkenal. Ustadz Firanda ya. Ya. Nah, jadi tuh gini Bang ya, aku kalau takdir tuh ya. Jadi tuh kalau takdir tuh aku ada suatu kayak kisah lah tuh sebelum Rasulullah, masih jauh lagi, Nabi Musa ya. Jadi tuh Musa ya. Jadi ceritanya gini nih, ada perempuan yang mandul gitu, mas udah lama gitu. Jadi dia tuh datang ke Nabi Musa, berdoa, sampaikan ke Musa. Nah, itu Nabi Musa berdoa. Itu disampaikanlah sama Allah bahwasanya dia tuh udah ditakdirkan sebagai mandul. Jadi dia tuh Nabi Musa tuh nyampaikan ke perempuan tadi nih bahwasanya kamu bakalan mandul selamanya. Nah, cuman perempuan tadi ini tetap yakin bahwa walaupun di hatinya sedih, dia tetap berdoa sama Allah. Jadi dia doa terus. Itu berapa tahun kemudian hasilnya tetap sama kata Allah. Itu dia berdoa lagi setahun lagi, berdoa lagi. Itu jawabannya tetap sama sampai berpuluh-puluh tahun, jawabannya tetap sama sampai terakhirnya dia datang lagi ke Allah atau ke Nabi Musa, mintalah. Dan terakhirnya apa jawaban Allah? Ada itu atau nggak salah itu ayatnya, atau bilang tuh nggak salah Allah tuh malu karena apa? Karena manusia tuh setiap hari doa dan Allah tuh nggak mengasihi. Terakhir apa dikasih tuh pas dialog sama Nabi Musa, dikasih terakhir dia tuh bisa bilanglah kepadanya bahwasanya dia akan diberkahi anak. Iya, Punya anak ya, artinya memang bertentangan, Bang. Tapi kalau kita belajar memang takdirnya seperti itu. Itu memang sudah suratan tangannya. Dia akan berdoa terus, nanti akhirnya dijawab doanya. Itu memang sudah skenarionya. Itu memang skenarionya. Makanya itu, Bang, ya, konsep-konsep di dalam agama Islam itu memang akhirnya memang membingungkan umat itu sendiri. Tapi kembali ke tema awal tadi, Bang. Gini, Bang ya. Saya ini kan belajar agama Islam dan juga Bang, yang ribut Islam nih lah kan. Abang kan pernah cerita, aku udah lama ngikutin Abang dan nonton. Abang tuh nggak yang masalah Rasulullah bikin surat habis itu sahabatnya ribut. Kan nggak? Ya. Ribut kan? Ya. Zaman apa? Zaman Rasulullah ribut kan? Ya. Tahu sendiri Abang kan? Padahal ada Rasulullah kan, tapi ribut kan? Iya. Nah, kan? Jadi gimana ya? Tabiat itu turun sampai sekarang kan? Emang udah ada Bang. Makanya aku bilang kan. Kalau misalnya kita benar-benar ngikutin ngikutin agama itu benar-benar harus dari hati itu. Kalau misalnya kita walaupun ada agama, Abang bayangin aja, Abang tahu yang kayak yang ngomong ya, astagfirullahaladzim ya, maksudnya maaf lah nih aku Syiah tuh Bang. Kan waktu Rasulullah wafat kan Ali itu nggak peduli sama yang masalah Syiah, masalah ini. Ali itu kan cuman ngurus makam Rasulullah, sibuk deh sama makam Rasulullah, nggak peduli. Tapi orang itunya sendiri kan sampai terakhir perang saudara kan. Itulah yang terjadi dalam sejarah umat Islam, Bang. Karena apa? Iya, Bang. Karena sebagian umat Islam itu kan dia mayoritas Sunni. Sunni itu kan mengikuti Abu Bakar, Umar, kemudian dan seterusnya Utsman, ya kan? Pengikut. Syiah itu artinya pengikut. Mereka itu mengikuti dari pihak keluarga Muhammad. Tetapi yang dari keluarga Muhammad ini memang dari dulu sudah teraniaya. Makanya cucu-cucunya segala macam kan dibantai semua. Iya Bang, gak ada oleh lagi kelompok Muawiyah seperti itu. Nah, cuman orang-orang Sunni ya mereka hanya termakan isu bahwa Syiah sesat. Syiah itu adalah golongan yang sesat ya. Namanya kaum malas mikir kan. Kaum malas mikir itu karena semua ngomong begitu, ya berarti Syiah sesat. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di balik sejarah itu. Bagaimana Muhammad ketika mau meninggal, Muhammad minta pena dan kertas
supaya betul, umat benar. muslim tidak tersesat sepeninggalnya, betul? Tapi apakah jadi itu dituliskan? Iya, nggak jadi. Nggak jadi. Kesimpulannya berarti umat muslim telah tersesat. Karena Muhammad sendiri loh yang ngomong, bawakanlah kepadaku pena dan kertas. Aku ingin menuliskan sesuatu kepada kalian supaya kalian tidak tersesat sepeninggalku. Aku udah mikir tuh bang, berapa hari aku mikir tuh ya, ada 3 hari 4 hari ya. Jadi aku mikir gini kan, sesuatu yang nggak dibikin tuh kan artinya sunnah. Habis itu kalau Rasulullah tuh kan ada di surahnya tuh bahwasanya tuh Rasulullah tuh tidak gila kan, tidak gila. Jadi sesuatu yang digagalkannya sama dia, artinya kan sunnah. Dan gimana ya? Kalau dia dalam keadaan sadar berarti kan dia waras. Nah, gitu kan nggak mungkin auto kalau dia mengigau gitu, maksud mengigau sakit. Dan kalau mengigau sakitnya Umar kan udah benar larang dia karena dia udah ada Al-Quran juga kan. Ya sudah dia belum lagi sakit. Habis itu kalau misalnya dia mengigau kan, aduh mau ngomong apa lagi lupa gue. Nah, yang menjadi pertanyaan begitu, Bang. Nah, ketika Muhammad mengatakan supaya kamu tidak tersesat sepeninggalku, berarti perkataan itu benar atau salah? Iya, benar lah. Oke, benar karena dia sadar mengucapkan itu dan ternyata tidak jadi itu. Berarti kesimpulannya menurut Muhammad umat Islam memang sudah sesat. Iya, itu kata Muhammad sendiri. Kalau itu aku lepas tangan bang, nggak tahu. Nah, begitu. Tapi begini, Bang. Seperti orang Syiah, mereka berasumsi bahwa itu adalah wasiat yang ingin dituliskan perihal siapakah yang menjadi khalifah sepeninggalan Muhammad. Itu menurut versi Syiah. Menurut versi Sunni tidak, itu tidak apa-apa, itu Muhammad hanya mengigau saja itu karena dikuasai oleh sakitnya. Tetapi Bang, dalam sudut pandang saya, ini dalam sudut pandang saya Bang ya. Karena saya juga akan mengkaji agama Islam. Sebenarnya menurut saya Bang, sebelum Muhammad mau meninggal itu, dia itu ingin membuat sebuah pengakuan. Iya. Bahwa selama ini dia itu tidak pernah mendapatkan wahyu. Selama ini dia itu banyak mengada-ngadakan wahyu. Dan kalian harus mengikuti Isa ibnu Maryam yang tertulis di dalam Injil. Iya, di dalam Al-Quran ada itu. Sesungguhnya terdapat petunjuk dan cahaya di dalam Injil. Tetapi Isa ibnu Maryam yang mana yang benar? Ya tentu yang ada dalam Injil. Karena itu yang lebih dulu. Dan Al-Quran mengkonfirmasi di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Menurut saya itu yang hendak dituliskan oleh Muhammad. Nah, karena Muhammad gagal menuliskan itu, makanya umat muslim hidup di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Tapi ya itu mungkin butuh proses ya Bang ya, butuh proses. Karena apa? Karena mungkin namanya orang sudah sejak lahir dikatakan Islam itu benar, Rasulullah itu mengajarkan begini, itu udah mendarah daging dan itu tidak gampang Bang. Mencabut akar yang sudah berakar itu tidak gampang. Iya betul. Misalnya gini bang ya, bayangin aja ya, kita datang nih kan, kita datang bawa sesuatu agama gitu, yang dimana sebuah tempat tuh udah mendarah daging mentok gitu kan. Kita datang nih, berarti kan kita sendirian datang, habis itu mau datang di tempat orang ramai, bisa dibilang kan kita sendiri yang mereng gitu, menyimpang gitu. Betul. Kan Kita disangka aneh melawan arus. Tapi percayalah begini, kebenaran itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan sekalipun oleh arus sungai. Gitu. Karena kebenaran itu akan tetap berdiri. Kekalahan itu pasti akhirnya akan kalah. Kesalahan itu pasti akhirnya akan kalah oleh kebenaran. Saya kasih satu contoh aja Bang ya. Ini perumpamaan sederhana. Kemarin kita sudah pernah bahas isu ini. Kalau Anda sebagai orang tua, yang mana yang Anda katakan atau Anda perintahkan kepada anak-anak Anda? Yang A atau B? A begini, anak-anakku, jangan kalian mencuri supaya kalian nanti tidak menyesal.
Atau yang B, anak-anakku, mencurilah kalian supaya kalian nanti menyesal. Mana kira-kira yang Anda katakan kepada anak-anak Anda? Ya Allah bang. Betul. Semua orang waras, Bang. Semua orang tua di dunia ini pasti mengatakan yang A. Nak, jangan mencuri. Supaya apa? Supaya kamu nanti tidak menyesali perbuatan akibat daripada perbuatanmu itu. Supaya kamu tidak dipenjara. Nanti kamu dipenjara baru tahu rasanya dan kamu nyesal kan akhirnya. Nah, tetapi Bang, Allah di dalam ajaran agama Islam itu malah mengajarkan yang B. Gimana tuh bang? Kok bisa Nah, ini satu hal yang harusnya Anda sudah menjadi langkah Anda untuk meninggalkan agama Islam, Bang. Nih, apa dikatakan di dalam hadis pengajaran Muhammad? Makanya Muhammad itu sebenarnya ingin mengoreksi ajarannya sendiri sebelum dia meninggal, nih ya. Dikatakan begini. Ini sangat dalam ya Bang ya. Semoga Anda memahami apa yang saya maksudkan. Siap bang, siap. Kalau diumpamakan sebagai orang tua, maka Allah itu ibaratkan mencurilah nak supaya kau menyesal dan supaya ku ampuni. Ini tabiatnya Allah. Perhatikan. Dikatakan begini. Ya. Perhatikan. Apa katanya? Dikatakan di dalam Sahih. Nah. Nih. Bentar ya, sabar ya Bang ya. Bentar, sabar. Dikatakan di dalam hadis ini ada banyak hadis ya Bang ya. Sahih Muslim nomor sekian-sekian ini telah menceritakan kepada kami dan seterusnya bahwasanya dia berkata di menjelang kematiannya, aku telah menyembunyikan kepada kalian perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Disembunyikan ini. Nih, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa untuk memberikan ampunan kepada mereka. Bayangin Bang, ini adalah semacam sebuah rangsangan orang-orang untuk berbuat dosa. Karena kalau orang nggak bikin dosa, nanti Allah bingung siapa yang mau saya ampuni nih. Ini kan intriknya ini. Kayak ini bang, kayak apa tuh kayak ini Palestina bang. Jadi tuh ada tuh kayak cerita UAS ya. Jadi dia bilang kayak gini, dia nanya sama ustadz dia, guru dia lah gitu. Kenapa Palestina nih nggak dihentikan aja gitu kan? Jadi gurunya nih atau ustadznya nih ngejawab lah gitu kan, bilangnya kalaulah dihentikan perang Palestina ini kan, lalu orang Islam tuh mau ke surga tuh lewat apa gitu? Nah jadi kayak makanya saya bilang Bang, jadi Allah itu memang dia itu supaya ada seperti orang tua tadi loh. Misalnya tadi kan kita sudah buat umpama, jangan mencuri nak supaya kamu nanti tidak nyesal. Itu kan orang tua yang waras kan? Nah, kalau orang tua yang tidak waras sebaliknya, nak, mencurilah kamu supaya kamu menyesal. Ini seperti ini nih. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi ini sebenarnya diam bang. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Menggantikan kalian dengan umat yang pernah gimana maksudnya?
Kalau Umat yang kalau pernah tidak berdosa. berbuat dosa, kalau ada umat tidak berbuat dosa sama sekali, akan dimusnahkan oleh Allah. Akan diganti Iya. dengan umat yang berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Jadi ini bahasa-bahasa Pernah licik. berdosa, Bang. Itu gimana ya? Gimana? Itu pernah berdosa. Gimana maksudnya? Dengan umat yang pernah berdosa, maksudnya dia udah hidup lama gitu apa gimana tuh? Nah, itu dia, Berdosa. Bang. Makanya serba membingungkan. Makanya serba membingungkan. Jadi ibarat kata gini, Bang. Ini adalah intrik atau ini adalah sebuah rangsangan supaya orang tuh bikin dosa. Karena kalau nggak bikin dosa malah dimusnahkan. Allah nggak senang. Dimusnahkan sama Allah. Dimusnahin itu kan tanda bahwa barang itu cacat. Betul nggak? Kalau kita musnahin sesuatu, berarti barang itu memang tidak sesuai lagi dengan hati kita. Kita bakar, kita musnahkan. Nah, Allah tidak suka dengan dengan umat manusia yang sempurna, hidup kudus, tidak bercacat celah. Nggak suka dia, malah dimusnahin. Allah senangnya sama umat yang berbuat dosa, kemudian umat itu mohon ampun, dan Allah pasti mengampuni. Nah, ini. Makanya saya bilang, Bang, ini tiada lain adalah malaikat jahat atau iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Makanya dalam agama Kristen, nih saya berikan ya. Di dalam agama Kristen, Bang, malaikat-malaikat itu, pembangkang-pembangkang pemberontak tadi, mereka itu dicampakkan ke gua-gua yang gelap. Nah, Muhammad menerima wahyu di gua yang gelap itu. Di gua Hira dia menerima wahyu. Makanya ajarannya 11-12. Loh, Muhammad membolehkan boleh berdusta. Kita tahu dusta itu datangnya dari iblis. Betul? Iya. Iya. Muhammad mengajarkan kalau kamu nggak bikin dosa sama sekali, dimusnahin kamu sama Allah. Akan diganti dengan kaum yang berbuat dosa dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Itu sama seperti orang tua. Sama seperti orang tua bilang begini, "Nak, jangan maling ya supaya kamu nanti menyesal." Oh, salah, itu orang tua yang salah. Menurut Allah, orang tua itu harus begini. Nak, kalau kau nggak maling sama sekali, ku gebukin kau. Kau harus maling. Supaya apa, Nak? Supaya nanti kau menyesal dan mohon ampun sama bapak. Makanya saya bilang, sedeng, Bang, sedeng. Sedeng. Makanya gimana? Makanya saya bilang, Bang, saya ingin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, Sang kebenaran dan hidup itu. Dia akan, apa kata Tuhan Yesus? Marilah datang kepadaku. Yang haus, marilah datang kepadaku. Supaya ku berikan air minum. Supaya orang tersebut tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Itu bukan bicara mengenai air, betulan. Yang tadi, Bang. Yang sama yang tadi, yang hadis tadi. Aku mikir berarti yang orang-orang makan, pantesan aku kayak ada aneh. Orang-orang baik itu pasti cepat meninggal. Bukan masalah itu, maksudnya begini, Bang. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah ajaran yang benar dan sejati. Makanya dia itu adalah terang dunia. Nah, saya ingin membawa Injil yang di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itu yang ingin saya buat menjadi familiar di tengah-tengah umat muslim. Supaya umat muslim itu di rumahnya terdapat Injil. Tapi ketika saya main ke rumah sahabat-sahabat saya yang Islam, banyak, Bang, teman-teman saya yang Islam. Ketika saya main ke rumahnya, tidak saya dapati Injil di situ. Yang saya dapati kitab fikih, kitab bagaimana bersetubuh, kitab bagaimana menjalani malam Jumat. Itu kitab-kitab seperti itu yang saya dapati, Bang. Injil ya. Iya. Dalam Al-Quran jelas Injil dikatakan, bagus sih, Bang. beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tuh, Injil Nah, bagus, Bang. saya rasa ketika Muhammad hendak meninggal dulu, dia sebenarnya ingin menuliskan wasiat itu. Tetapi kan dihalangi oleh Umar bin Khattab.
Dan mereka bertengkar, ribut mereka di situ, ribut hebat. Dan Muhammad sampai mengusir mereka itu dalam narasi itu. Pergi kalian semua dari sini, katanya. Bayangkan, di dalam Al-Quran Bang dikatakan, janganlah engkau meninggikan suara di hadapan Rasul. Meninggikan suaranya nggak boleh. Apalagi mereka bertengkar di hadapan orang sakit. Nah, kata Muhammad, aku ingin menuliskan kepada kalian sebuah wasiat yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalnya. Tetapi tidak jadi surat wasiat itu dituliskan. Maka kesimpulannya menurut Muhammad, kalian sudah berada dalam kesesatan. Begitu. Walaupun ya, semua kan prediksi. Orang Syiah bilang, oh itu wasiatnya berisi tentang siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggal Muhammad. Ya kan? Orang Tapi Muslim. Tapi bang, jujur aku bang ya, aku sebagai muslim ya. Bang, tapi banyak yang dia- meragukan Anda sebagai muslim loh. Coba bacakan surat dalam Al-Quran, Bang. Bacakan satu surat. Al-Kahfi 1 sampai 5 yang gue Silakan. Ya, kul wallahu ahad aja lah yang pendek. Silakan. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, muslim ya teman-teman ya. Atau satu surat lagi Bang, biar mereka yakin. Auto insyirah ya. Silakan. Alam nasralaka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankada zahrak wa Sah, rafa'na sah, laka zikrak. Sah, muslim dah, muslim. Ya, intinya gitulah Bang. Dari pembicaraan saya ini, kita tidak mau langsung pada kapasitasnya. Nanti Iya, Bang, tumpah, betul. percuma. Betul tuh. Artinya maksudnya begini, ini pembicaraan kita, awal pembicaraan kita yang baik. Suatu saat, mungkin nanti Abang merenung, dan nanti akan mengambil kesimpulan yang mana jalan yang lurus. Seperti itu. Oke ya, saya rasa gitu saja Bang, ya. jujur. Bentar Bang, silakan. jujur aku Silakan, Bang. silakan. Aku ya yang sebagai Islam tuh, maksudnya Abang tahu banget itu, tahu banyak tentang Islam. Kok bisa lebih tahu dari Namanya kamu? ahlinya, pakarnya. Iyalah. Bisa tahu lebih banyak Tapi gimana gini Bang, ceritanya? nama Abang kan amanah. Amanah itu artinya Bukan, Bang. orang. Bukan nama akun ini loh. Nama akunnya kan amanah. Ya kan? Wah, Amanah maksud itu amanah, artinya orang yang terpercaya. Artinya orang yang bisa dipegang gitu loh. Iya. Nah. Amin. Nah, Muhammad itu digelari sebagai Al-Amin. Orang yang jujur terpercaya. Tapi di detik Iya. yang sama, Muhammad mengajarkan boleh berdusta. Bagaimana kita percaya itu, Bang? Iya. Makanya Bang, semakin didalami, semakin ya itu tadi saya bilang. Tapi ya mungkin sekarang, mungkin belum lah. Tapi nanti seiring berjalannya waktu. Oke, saya rasa gitu aja Bang ya. Iya Bang, siap. Oke, Lanjut, makasih lanjut. Bang Amanah. Saya turunkan ya. Siap Bang. Siap. Ya, itulah teman-teman ya obrolan kita. Artinya tidak semua orang-orang Islam yang mendengar acara Edis TV ini mereka itu mengeraskan hati. Nggak semuanya. Ada sebagian dari mereka itu yang membuka hatinya. Dan Anda jangan salah. Pada waktu itu, saya lupa bulan berapa itu ya. Tapi tahun 2024 kalau nggak salah. Saya pada waktu itu pagi-pagi. Biasa pagi-pagi kan kalau kita kan habis minum air putih kan BAB biasanya. Saya di kamar mandi. Bunyi itu biasa kan rumah apologet itu kan. Primo ting gitu kan bunyi. Wah, ada orang kirim berkat nih. Saya buka. Siapa pengirimnya? Tertulis di situ Muhammad. Waduh. Hal yang paling berkesan di dalam hidup saya. Maksudnya selama berapologetika ini. Pengirimnya itu Muhammad. Pakai MOCH. Muhammad namanya. Wah, puji Tuhan.